Al-Fatihah hadrati Rasulillah Sayyidina Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila arwahi masyayikhina khususan ila ruhi Abi Al-Hasan Sayyid Muhammad al-Maliki thumma ila ruhi sahibul kitab muallifil kitab Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad wa usulihim wa furahim annallahu yanfa'una bi asrarihim wa mafatihim ulumihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin Imamil muttaqina wa qaidil gurril muhajjalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan walhiqna bi ibadikas salihin Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita hormati, kita cintai dan kita teladani guru kita Buya Yahya beserta keluarga hafizahumullahu taala wa ra'ahum mat'anallah bituli hayatihim. Yang kami hormati, yang kami muliakan hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Mushalah Baitus Syakur. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dan tentunya Allah masih memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu ini, bersama-sama kita kembali belajar bersama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, Allah berikan ilmu yang barakah, dan sebagaimana Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah juga mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, para ikhwan jamaah Mushalah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah. Majelis kita malam hari ini alhamdulillah bertepatan dengan malam 27 Rajab, malam di mana di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita tidak akan panjang lebar membahas tentang kisah Isra Mi'raj karena besok malam alhamdulillah kebetulan di majelis Al-Bahjah di tempat Buya ada Mutiara Hikmah spesial khusus, beliau mengkaji tentang hikmah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah yang sangat luar biasa yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga tidak heran para ulama mereka sangat banyak mengarang kitab khusus tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitab masyhur, di antaranya kitab Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah, Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga punya kitab mengisahkan tentang kisah Isra Mi'raj. Jadi yang jelas kita sebagai kaum muslimin harus mengingat peristiwa tersebut. Allah mengabadikan kisah tersebut di dalam Al-Quran ini sebagai isyarat bahwasanya kita nggak boleh lupa. Ini peristiwa luar biasa, peristiwa di luar nalar manusia, tetapi nyata ada kebenarannya. Buktinya Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah diceritakan dalam Al-Quran maka kita nggak perlu ragu, harus kita terus ingat-ingat. Makanya senantiasa ada peringatan dalam munasabah Isra Mi'raj. Ya, walaupun zaman Nabi nggak ada yang menceritakannya, sahabat nggak pernah ada yang menceritakan. Ya, kita nggak ada urusan dengan sebagian orang yang tidak suka dengan peristiwa, dengan peringatan tersebut. Zaman Nabi nggak diadakan, zaman Nabi nggak diperingati, sahabat nggak mengadakan. Ya, karena mereka kenal langsung. Mereka sudah jelas-jelas tahu peristiwa tersebut karena langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita nggak perlu cerita zaman Nabi apakah ada atau tidak peringatan tersebut, nggak usah.
Al-Quran sudah sangat jelas menceritakan kisah perjalanan tersebut, kisah Isra lalu Mi'rajnya diceritakan di dalam hadisnya Nabi SAW. Baik, langsung kita kembali dengan nasihat Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini ila an qala wa badir wa la tusawwif fa inna taswifa syarrun wal insana mu'arradun li afatin wa syawagila katsiratin. Masih tentang nasihat tulul umur, hikmah atau nikmat dari panjang umur. Imam Haddad mengatakan, wabadir wala tusawwif, bersegeralah kamu bergegas dan jangan kamu menunda-nunda. Fa inna taswifa syarrun, karena sesungguhnya menunda-nunda adalah kejelekan, keburukan. Ini menunda kebaikan. Jadi hal baik jangan suka ditunda-tunda. Kenapa? Wal insana mu'aradun li afatin wa syawagil katsiratin. Dan sesungguhnya manusia itu sangat mudah atau sangat berkemungkinan berpotensi ditimpa musibah ataupun kesibukan yang banyak. Jadi begitu terlintas dalam hati kita niatan baik, segera kita lakukan, segera kita wujudkan niatan tersebut. Jangan ditunda-tunda, keburu hilang niatan tersebut. Nanti kalau sudah hilang niatan, mungkin nggak datang lagi. Jadi mungkin mumpung terlintas, langsung segera laksanakan. Jangan nantilah, jangan banyak mikir lah. Ya mungkin kita berpikir merencanakan biar lebih baik, biar lebih matang, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ajalah, besok aja masih bisa. Ini namanya taswif namanya. Jadi menunda-nunda kebaikan. Jadi bukan hal yang bagus. Ya, suka menunda-nunda urusan kebaikan. Begitu terlintas niat baik, pengen sedekah, bismillah. Pengen hadir majelis, bismillah langsung. Nggak usah malam ini, besok aja, segera. Belum tentu besok masih punya umur. Belum tentu besok sempat. Kalaupun sempat, kalaupun punya umur, belum tentu niatnya masih ada. Kadang semangatnya sudah hilang. Maka begitu terlintas niatan baik, segera kita wujudkan, jangan ditunda-tunda. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Raihlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ini yang sering kita dengar ungkapan ini. Ya, ternyata ini merupakan nisbat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sini Imam Haddad tidak menyertakan takhrij hadisnya. Ini riwayat siapa? Wallahu alam. Ya, andaikan pun misalnya riwayatnya tidak terlalu sahih tapi maknanya benar. Iktanim khamsan qabla khamsin. Raihlah, dapatilah, gapailah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Apa 5 hal itu? Raihlah syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihata qabla suqmik atau qabla saqamik. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang waktu sakit. Wa faragha qabla syughlik. Manfaatkanlah, pergunakanlah waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Wa ghinaka qabla fakrik. Manfaatkanlah waktu kamu punya ketika kaya sebelum datang fakir. Wa hayataka qabla mautik. Dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum kamu meninggal dunia. Ini 5 hal adalah nikmat yang luar biasa. Dikasih nikmat masa muda, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat punya waktu luang, nikmat kaya, dan nikmat hidup. Maka 5 hal ini raihlah sebelum datang 5 hal yang menjadi lawannya, yang menjadi yang bertolak belakang, yang kelak 5 hal lainnya ini akan menghilangkan nikmat yang tadi. Nikmat masa muda akan hilang ketika datang masa tua. Nikmat sehat akan hilang ketika datang sakit. Nikmat luang akan hilang ketika datang kesibukan. Nikmat kaya akan hilang ketika waktunya fakir. Ya, dan nikmat hidup juga akan hilang ketika datang ajal. Dan kita semuanya potensi mendapatkan 5 hal ini. Ya, yang sekarang kaya mungkin esok hari akan menjadi fakir. Yang sekarang masih hidup nggak tahu kapan ajalnya tiba. Yang sekarang sehat mungkin besok bisa sakit. Jangan bilang saya insya Allah nggak sakit, saya fit badannya, menjaga pola makanan. Iya, itu kan ikhtiarnya. Tapi kan belum tentu nanti bagaimana hakikatnya. Ya, banyak terjadi ya kasus orang tadinya sehat tiba-tiba sakit. Ya mungkin terjadi demikian. Mumpung sekarang masih waktu luang, karena mungkin beberapa hari lagi atau mungkin beberapa jam lagi kamu bakal punya kesibukan yang banyak.
Jadi ini lima hal ini kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Nikmat masa muda, nikmat sehat, nikmat luang, nikmat kaya, dan nikmat hidup. Diberikan hidup oleh Allah Ta'ala. Karena sebelum datang 5 hal yang akan menjadi lawannya, yang akan menghilangkan 5 hal tadi. Dan semuanya berpotensi untuk bisa kena musibah tadi. Musibah masa tua, musibah sakit, musibah sibuk, musibah fakir, dan juga musibah maut. Tapi puncaknya adalah di mati tadi. Orang kalau punya kaya, ya kalau sudah mati ya sia-sia kekayaannya. Kecuali kalau dia sudah menggunakan kekayaannya untuk hal yang manfaat, bakal menjadi jariahnya. Orang kalau sudah mati ya sia-sia masa mudanya. Kecuali kalau masa mudanya sudah dihabiskan untuk hal yang manfaat. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihati, bergegaslah kalian dengan amal-amal soleh, qabla an tushghalu, sebelum kalian disibukkan. Jadi mumpung belum waktu sibuk, maka manfaatkan waktu yang luang ini dengan amal soleh. Ya, terkadang kita ini alasannya kan nggak sempat, aduh lupa, nggak sempat terus. Padahal dulu aku sempat nggak pernah gunakan. Jadi ketika sibuk baru bilang, aduh nggak sempat ngaji, nggak sempat baca Quran, nggak sempat gini, terus bilang nggak sempat. Padahal itu waktunya sebenarnya banyak. Hanya saja ketika dia punya waktu luang, dia lupa, dia lalai, sehingga ketika waktunya sudah sibuk baru sadar. Makanya mumpung masih punya waktu luang, bergegaslah sebelum kamu disibukkan. Makanya begitu terlintas niatan baik, segera lakukan. Ya, kalaupun misalnya kita mungkin nggak bisa untuk melakukannya karena suatu hal, ya paling mal catatlah. Kita catat, kita buat catatan di HP, nanti peringatan. Insya Allah nanti kalau sudah sampai rumah, saya pengen begini. Misal terlintasnya ketika di perjalanan, masih di jalan, oh ya lupa, saya pengen ngasih ke tangga, tapi saya masih di jalan, nantilah kalau sudah sampai. Ini biasa kalau nggak diingetin lupa itu. Jadi begitu sampai lupa, setan melupakan hingga nggak jadi ngasih tetangga lagi. Makanya begitu terlintas, ketika kita nggak sempat pun catat, kasih tanda itu di HP, ya alarm atau apa pengingat. Begitu waktunya nanti, iya saya tadi sempat ingat pengen ngasih ke tetangga. Nah, begitu ada peringatan bisa melaksanakannya. Kan sering kan, kadang terlintas suatu hal, misal lagi di majelis, oh iya nanti saya niat nih, habis dari majelis saya pengen begini. Tapi mungkin nggak bisa sekarang karena kita lagi hadir. Nah biar nggak lupa, catatlah. Nanti begitu waktunya pulang, saya lupa, ada yang ngingetin HP, gitu loh. Jadi badiru bil a'mali sholihati qabla an tushghalu, bergegaslah dengan amal soleh sebelum kamu disibukkan. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu, dan sambunglah alladzi bainakum, hal yang antara kamu dengan Tuhanmu, bikathrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak mengingatnya. Jadi artinya selain kita bergegas dengan amal soleh sebelum sibuk, ya urusan kita dengan Allah juga dibenahilah. Jadi urusan sholatnya, urusan kewajiban, ya ini dibenahi lagi. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magmunun fihi ma katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faragu. Dua nikmat yang banyak orang terlalaikan. Dari dua nikmat tersebut yaitu as-sihhatu wal farag, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini nikmat penting bagi kita. Setiap manusia pasti punya. Sefakir-fakirnya dia pasti punya dua nikmat ini, nikmat sehat, nikmat farag. Jadi nggak ada manusia nggak punya dua nikmat ini, semuanya punya. Mau dia pejabat, mau orang biasa, mau dia orang alim, orang biasa, pasti punya. Mungkin kalau nikmat jabatan hanya sebagian orang yang diberikan. Ya, nikmat kaya mungkin sebagian orang yang diberikan nikmat kekayaan. Nikmat ilmu hanya sebagian orang. Tapi kalau nikmat sehat, nikmat waktu luang, semuanya pasti punya. Walaupun yang sekarang sakit sudah lama, kan dulunya pernah sempat sehat. Artinya ini nikmat semuanya pasti punya. Nikmat sehat dan nikmat luang, semuanya punya. Maka, tapi ternyata nikmat dua ini yang semuanya orang memilikinya, banyak orang melalaikannya. Tidak sadar dengan dua nikmat ini. Ya, tadi kan disebutkan ada 5 yang nikmat kaya, nikmat waktu luang, ya kan, yang 5 hal ke 5 hal. Tapi kalau kaya nggak semuanya kaya, ada yang jatahnya kaya, jatahnya fakir.
Tapi kalau sudah nikmat sehat, nikmat faragh, semuanya pasti punya, diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi sangat disayangkan dua nikmat ini banyak orang malah nggak sadar, lalai dari dua nikmat ini. Qultu, kemudian kata Imam Haddad, qultu, komentar saya, kata beliau. Jadi kalau disebutkan qultu berarti komentar dari si musannif, pengarang kitabnya. Qultu, beliau berkomentar tentang hadis ini. Fal maghbunu fihima man utiyahuma fa'asha sahihan farigan. Maknanya maghbun dalam hadis tadi, dalam hadis Nabi, dua nikmat yang banyak orang dilalaikan. Apa maknanya maghbun? Yaitu orang yang diberikan kedua nikmat tadi, diberikan nikmat sehat, nikmat faragh, fa'asha sahihan farigan, maka dia bisa hidup dalam keadaan sehat jasmaninya dan dia punya waktu luang. Yunfiqu sihatahu wa faraghahu fil ghafalati wal bitalati. Tetapi dia menggunakan nikmat sehatnya, nikmat masa luangnya untuk hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang enggak ada gunanya. Ya, jadi maknanya maghbun ya begitu kata Imam Haddad. Orang punya nikmat sehat, nikmat luang, jasmaninya sehat, punya waktu, tapi ternyata semuanya digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Bukan maksiat ini, hal bitolat, gofalat, hal yang nggak ada gunanya lah, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat baik kembali kepada akhiratnya ataupun kepada dunianya. Ya kalau kepada dunia kan masih mending, ya orang yang sehat punya luang kemudian dia berbisnis yang mendingan lah, ada manfaatnya lah, walaupun nanti juga sebenarnya salah. Ya, andaikan orang yang dia misalnya gunakan waktu luangnya untuk bisnis, lalu bisnisnya nanti keuntungan digunakan untuk penopang akhirat, ini lebih bagus lagi. Tapi mendingan lah daripada orang punya waktu luang digunakan sia-sia. Mabar namanya, mabar ya, mabar kan? Sekarang, mabar ini sia-sia, bitolat, gofalat, nggak ada gunanya. Waktu habis sejam, 2 jam, setengah, nggak ada gunanya. Sehari 2 hari. Ini kalau dikalkulasikan, kalau orang pandai hitung-hitungan, ya rugi itu. Dari mulai lulus SD, SMP sampai SMA berapa tahun? 6 tahun. Setahunnya 365 hari. Mungkin ada yang 366 hari. Kalau misalnya satu hari saya gunakan 5 jam aja buat main HP, ngegame, ini paling kurang, insya Allah kurang 5 jam. Kan belum pagi, subuh, nanti zuhurnya, sebelum maghrib, malam, sebelum tidur, ini kan banyak. Andai kena 5 jam lah satu hari 5 jam, kali seminggu sudah berapa? Kali 2 minggu, 1 bulan sudah berapa? Setahun sudah berapa? Apalagi dia jadi maniak game dari mulai lulus SD sampai lulus SMA, 6 tahun digunakan. Berapa jam umur yang dipotong untuk hal-hal ghafalat yang nggak ada gunanya. Ustadz, ada manfaatnya apa itu? Buat refreshing, tapi nggak ada gunanya kan? Yang ada malah pusing, kuota habis, marah-marah, minta lagi sama orang tuanya. Ini, jadi ini maghbun, orang yang menghabiskan masa luangnya itu dengan dalam ghafalat. Ini bukan hal haram. Nanti kalau yang haram lebih parah lagi kata Imam Haddad. Au fi mu'anatil ashghali, atau menggunakan masa luang tadi untuk kesibukan duniawiyat, kesibukan duniawi al-mulhiyati an dzikrillah, yang melalaikan dari zikir kepada Allah. Jadi melalaikan dari zikir, ini juga rugi dia. Makanya kalau ada orang berbisnis tapi bisnisnya dijadikan sebagai wasilah kendaraan buat akhirat, alangkah bagusnya, alangkah beruntungnya dia. Jadi orang yang ahli surga nggak harus orang ustadz, seorang kiai yang ahli mimbar di mihrab, enggak. Seorang saudagar bisa menjadi ahli surga. Ya enggak semua saudagar kan kayak Qarun yang menggunakan kehartanya buat sombong-sombongan, pamer, kan enggak. Ada saudagar yang masya Allah tawadhu, dia menghabiskan duitnya untuk bangun pondok misalnya, kan banyak. Bahkan mungkin bisa jadi dia surganya lebih tinggi ketimbang seorang kiainya. Tergantung niat masing-masing di antara mereka. Ya, jadi andaikan ahli dunia ketika berbisnis juga mereka bisa menggunakan keuntungan dia untuk hal akhirat, maka sangat beruntung sekali. Yang rugi sudah dia terjun dalam urusan dunia, melalaikan dari zikir Allah, kemudian keuntungannya hanya dinikmati untuk dirinya sendiri. Habis, umurnya habis untuk nikmat sendiri, nggak ada gunanya. Semua berakhirnya ya kembalinya ke hammam semuanya kan. Dia cari sana sini buat makan, ujungnya kembali ke kamar mandi.
Ujung-ujungnya nanti dia cari keuntungan macam-macam, ternyata ujung-ujungnya rusaklah, ke bawah banjir lah. Ataupun mungkin aman, ternyata harus dititipkan kepada ahli waris kok. Ujung-ujungnya dia habiskan seumur hidupnya untuk nyari dunia, pada akhirnya bakal diambil oleh ahli waris. Anak-anaknya, keluarganya. Iya kalau mereka semuanya soleh-soleha, kalau malah menjadi rebutan, mereka mutus silaturahmi, lupa nggak pernah ngirim doa, berarti rugi dia. Menghabiskan umurnya, ternyata yang nikmati adalah anak-anak, hisapnya ya buat dia ini si mayit. Ya, orang nyari dunia banyak numpuk dunia, kemudian setelah meninggal diwarisi hartanya, diambil oleh ahli waris yang mereka menikmati. Nanti yang dihisap siapa? Ya mereka semuanya. Yang dulu nyari dunia juga dihisap, yang ahli waris juga dihisap. Ya, tapi rugi kan berarti yang nyari dunia, dia yang capek, tapi dia yang kena hisap nanti dia yaumil qiyamah. Makanya ini magbun, orang yang terlalaikan, ya, yang menggunakan waktu luangnya untuk melakukan kesibukan duniawi, yang melalaikan dari dzikir kepada Allah, wa anil a'malis salihati, dan juga dari beramal saleh. Wa inna ma yastabinu lahu annahu magbunun ba'dal maut hina yu'ayinu ma fatahu minad darajatil ula. Nah, hal tersebut semuanya akan jelas baginya bahwasanya dia adalah orang yang ditipu, terlalaikan dengan nikmat sehat dan nikmat luang kapan? Ba'dal maut, semuanya bakal jelas setelah meninggal dunia. Ya, sekarang orang masih sehat nggak ngerti, saya ini magbun atau bukan ya, saya ini terlalaikan atau enggak ya, ya nggak tahu. Saya sekarang punya waktu luang nih, saya punya waktu kosong, kadang pagi punya waktu luang, sore ada waktu luang. Apakah saya termasuk orang yang magbun atau tidak? Belum ketahuan. Nanti ketahuannya setelah ba'dal maut, setelah meninggal dunia semuanya. Siapapun bakal menyesal. Ahli surga menyesal, apalagi ahli neraka. Jadi semua manusia bakal menyesal dengan waktu yang sudah mereka lewatkan. Nggak ada yang nggak menyesal, semuanya menyesal. Ahli surga pun nanti bakal menyesal. Wa inna ma yastabinu lahu annahu magbunun ba'dal maut. Semuanya bakal jelas bahwasanya dia tertipu dengan nikmat itu setelah meninggal dunia. Hina yu'ayinu ma fatahu minad darajatil ula. Ketika dia menyaksikan, melihat secara nyata nanti ketika di barzakh, ketika di akhirat, hal-hal yang banyak terlewatkan darinya berupa derajat-derajat yang tinggi, allati law anfaqa fi talabiha sihhatahu wa faraghahu lanalaha. Andaikan dulu ketika di dunia dia menghabiskan itu semua untuk mencarinya, maka pasti bisa. Ya. Kemudian qala sayyiduna Aliun karramallahu wajhahu annasu niyamun fa idza matu intabahu. Imam Ali mengatakan annasu niyam, manusia semuanya tertidur semuanya, walaupun zahirnya melek tapi sebenarnya mereka ini sedang tidur. Kenapa? Ya tadi nggak sadar, ya tidak sadar dengan nikmat yang Allah berikan. Kapan mereka bakal sadar, bakal bangun? Fa idza matu intabahu, kalau mereka meninggal mereka bakal sadar. Jadi zahirnya melek tapi hakikatnya lagi tidur. Kapan bangunnya? Nanti kalau sudah meninggal. Kalau meninggal jasadnya merem, sebenarnya mereka lagi bangun, sadarnya nanti. Ya. Maka kan macam orang tuh semuanya bakal tersadarkan, bakal sadar. Tapi pilihannya ya mungkin ada yang sadarnya cepat, ada yang sadarnya agak lama. Ada yang mungkin naudzubillah sadarnya ketawanya pas setelah di barzakh. Ini yang rugi. Mungkin ada yang sadarnya sekarang, ya Allah benar. Dulu saya menghabiskan waktu saya banyak buat hal-hal yang gak ada guna. Sadar sekarang alhamdulillah. Atau mungkin sadarnya nanti menjelang wafat, sehari lah, alhamdulillah masih sempat sadar intinya. Atau mungkin menjelang nyawa dicabut, beberapa detik lagi nyawa dicabut, dia sadar, alhamdulillah masih sadar, masih sempat taubat berarti kan. Yang rugi ya sadarnya ketika sudah sakaratul maut, ketika nyawa sudah di gara-gara di kerongkongan, dia sadar pengen taubat, sudah tertutup darinya pintu taubat. Jadi semuanya bakal sadar, bakal mengerti, tapi pilihannya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin sadarnya kalau sudah masuk alam barzakh. Ini yang rugi. Waliyadzubillah. Semoga kita sadarnya cepat. Ya, segera insaf, semakin hari semakin kita sadar dengan nikmat yang Allah berikan. Maka kuncinya dengan tafakkur kuncinya. Dengan kita banyak merenung, tafakkur bahwasanya nikmat yang Allah berikan sangat luar biasa banyak. Ya, makanya dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Ya, kita merenung, waktu merenung sesaat lebih utama ketimbang ibadah selama 1 tahun.
Ya, jangan kalah dengan ahli dunia. Ahli dunia mereka punya evaluasi kan. Jadi punya evaluasi mingguan, ada evaluasi bulanan, ya kan? Rapat bareng-bareng. Kira-kira ke belakang kemarin bagaimana nih? Keuntungannya seperti apa? Nanti ke depan bagaimana peluangnya nih? Kan gitu. Mereka ada waktunya kumpul-kumpul untuk evaluasi, sama-sama ngerembukan lagi, lebih maju lagi kan. Lah kita yang ngejar akhirat nggak boleh kalah. Jangan hanya ibadah, sholat, tapi nggak pernah kita punya waktu untuk bertafakur. Orang yang sudah ahli ibadah, tafakur, nanti setelah tafakur dia akan semakin hebat lagi ibadahnya, bakal lebih maksimal lagi. Yang tadinya kurang ibadahnya, dengan tafakur akan menjadi banyak ibadahnya. Yang tadinya ahli maksiat, dengan tafakur maka akan insaf, bertaubat dari maksiatnya. Jadi semua berawal dari perenungan tadi, bertafakur. Kapan waktunya untuk bertafakur Ustaz? Bebas. Ya, kita kapanpun kita merenung bisa kok. Mau sebelum tidur, mau di sepertiga malam terakhir ketika qiyamul lail, mau waktu ketika, ya harus pokoknya punya tiap harinya waktu yang kita sempatkan untuk merenung diri kita. Bukan ngerenung hutang, bukan ngerenung orang, enggak. Ngerenungin diri kita. Kita ini man ana lah, kata man ana. Siapa saya sih? Apa yang sudah Allah berikan buat saya? Apa yang sudah saya lakukan? Saya sudah punya andil apa ini? Saya sudah punya kiprah apa? Saya sudah punya sumbangsi apa untuk agama ini? Ya, nyumbang enggak, bantu dakwah enggak, rugi berarti. Jadi paling tidak kita lihat diri kita sendiri, lihat kekurangan, bukan melihat kelebihan diri kita. Ya, semua berawal dari tadi para perenungan. Ya, tafakur sa'ah khairun min ibadatis sanah. Ya, supaya kita ini sadarnya tidak telat. Naudzubillah, sadarnya jangan sampai ketika sudah di barzakh, sangat rugi, nggak akan bisa kembali. Selama kita masih di dunia, sadarnya mau besok, mau tahun depan, mau ketika menjelang ajal, nggak masalah. Yang penting masih sadar di dunia, alhamdulillah. Tapi kita nggak pengen sadarnya telat, kita pengen sadar dari sekarang. Insaf kita sadar, sehingga kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Ya, jangan sampai hari esok ternyata lebih buruk ketimbang hari kemarin. Kan dikatakan man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Barang siapa orang yang hari ini lebih baik ketimbang hari kemarin, maksudnya hari ini kalau saya renung-renungi, saya alhamdulillah lebih baik lagi, saya ada peningkatan. Jamaahnya lebih rajin, baca Qur'annya lebih meningkat, nggak lagi dendam kepada orang, alhamdulillah. Ini bukan ujub tapi bersyukur dengan nikmat. Maka dia termasuk orang yang beruntung. Bukan ujub ya, beda dengan ujub. Ujub ini ketika melihat kelebihan kemudian berbuah malah ngeremehkan orang. Alhamdulillah hari ini saya bisa baca Al-Quran 1 juz. Itu teman saya kemarin nggak pernah ngaji, duh kasihan. Nah, ini namanya bukan syukur, namanya ujub. Berbangga dengan amal. Tapi kalau syukur, nikmat yang sudah kita lakukan lalu kita sadari langsung syukur, akan berbuah nikmat lagi, akan berbuah kebaikan lagi. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa baca Al-Quran 1 juz, ini nikmat dari Allah, maka harus saya syukuri. Nanti malam saya pengen tahajud sebagai bukti syukur saya gitu. Nah, malamnya pas dia tahajud, dia ingat lagi, ya Allah, alhamdulillah saya bisa tahajud, ini nikmat dari Allah, maka saya pengen syukuri. Besok pagi saya pengen sedekah, ini namanya syukur. Jadi kalau nikmat yang didapat bisa ibadah disyukuri, pasti berbuahnya kebaikan-kebaikan lagi. Tapi itu bedanya. Tapi kalau nikmatnya itu berupa nikmat dapat bisa beribadah lalu ujub, nanti buahnya adalah meremehkan orang. Jadi jangan tertipu kita, jangan sampai tertipu dengan bisikan setan. Nikmat kalau kita syukuri, nikmat ibadah kalau disyukuri akan berbuah kebaikan lagi. Tapi nikmat ibadah kalau kita ujub, nanti yang ada malah meremehkan orang. Jadi coba tafakur kepada diri kita. Kira-kira kalau saya kemarin saya merasa saya bisa ibadah, ini nikmat dari Allah. Lalu kok saya kemarin meremehkan orang, berarti kemarin itu bukan syukur, itu namanya ujub, berbangga dengan amal. Baik, itu orang yang hari ini lebih baik ketimbang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithlu amsi fahuwa khasir. Fahuwa magrur. Barang siapa yang hari ini nggak ada peningkatan seperti hari kemarin sama, maka dia orang tertipu, nggak ada peningkatan. Tetapi orang yang man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa khasirun.
Barang siapa yang hari ini lebih jelek ketimbang kemarin, maka dia rugi. Ya kan sama kan kayak orang bisnis kan begitu ya. Orang bisnis kalau hari ini keuntungannya lebih banyak ketimbang kemarin, maka namanya sukses, ada peningkatan omset kan gitu ya. Ya naik. Minggu depan lebih naik lagi. Bulan ini lebih baik ketimbang bulan kemarin, ada peningkatan omset, berarti saya beruntung, ini untung. Tapi kalau datar standar, bulan ini omsetnya sama kayak bulan kemarin, wah berarti rugi. Berarti tertipu dia, nggak ada peningkatan. Ada yang salah berarti. Tapi kalau bulan ini kok keuntungan lebih sedikit ketimbang bulan kemarin, berarti namanya rugi. Modalnya kepake berarti kan. Ya sama, kita pun ketika koreksi buat urusan akhirat ya demikian. Kalau hari ini saya lebih baik ketimbang kemarin, sholatnya lebih banyak, dendamnya lebih kurang kepada orang, alhamdulillah nikmat, berarti lebih baik. Tinggal disyukuri dengan ibadah lain. Baik, kemudian wa qala Allah Ta'ala berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ya, ini di hari tersebutlah hari di mana orang-orang dikumpulkan. Di mahsyar, disitulah hari perhitungan. Semua akan dibalas sesuai dengan amal masing-masing. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Tidaklah merasa rugi penduduk surga kecuali karena waktu yang mereka lewati, illa ala sa'atin marrat bihim, kecuali karena waktu yang sudah lewat dari mereka, lam yadhkurullaha fiha, yang mana mereka tidak mengingat Allah di waktu tersebut. Ahli surga mereka bakal menyesal. Tadi kami sampaikan bahwasanya semuanya bakal menyesal. Ahli surga menyesal, ahli neraka apalagi. Kenapa kok ahli surga masih menyesal? Bukankah mereka sudah punya pangkat, mereka sudah dapat nikmat dari Allah, dapat tempat istimewa di surga? Tapi kenapa masih menyesal? Wadzalika idza ra'au qadral fa'iti bisababil ghaflati fi tilka sa'ati minal qurbi wan na'imi. Hal itu, penyesalan itu ada dari mereka. Idza ra'au qadral fa'iti, ketika mereka melihat nikmatnya, berharganya waktu yang pernah lewat itu ketika di dunia, bisababil ghaflati, karena sebab lalainya mereka, fi tilka sa'ah, di waktu tersebut, minal qurbi wan na'im, berupa kedekatan dan juga nikmat. Artinya andaikan waktu itu yang dulu pernah lewat digunakan untuk hal kebaikan, maka nikmatnya di surga lebih banyak lagi kan pasti. Kalau dulu mereka ketika di dunia lebih maksimal menggunakan waktunya, maka pangkatnya mereka ketika di surga lebih tinggi lagi. Itu ahli surga nyesel. Gimana ahli neraka? Baik, itu namanya maghbun. Orang yang tertipu ya orang yang menggunakan waktu sehatnya, waktu luangnya untuk hal-hal yang enggak manfaat. Lalu bagaimana dengan orang yang menggunakan waktunya untuk hal yang maksiat? Wa amma man anfaqa sihhatahu wa faraghahu fi ma'asillahi wa masakhatihi fa huwa khasirun. Adapun orang yang menggunakan sehatnya, waktu luangnya di dalam maksiat kepada Allah, wa masakhatihi, ataupun menggunakan waktu sehatnya, waktu luangnya untuk mencari murka Allah, fahuwa khasirun, maka dia adalah orang yang rugi. Bukan tertipu, dia orang yang rugi. Mamkutun, dia orang yang terlaknat. Walaysa bimaghbunin, bukan orang yang maghbun. Jadi orang tertipu itu orang yang gunakan waktunya untuk hal enggak ada guna. Itu masih rugi dia. Ya, tertipu dia. Yang parah lagi adalah orang yang menggunakan waktunya untuk maksiat, lebih celaka lagi. Innamal maghbunu man yunfiquha fil bitalati wal mubahati. Sesungguhnya orang yang tertipu itu adalah orang yang menginfakkan nikmatnya di dalam hal-hal yang tidak ada gunanya. Nah, pertanyaannya begini, sekarang kita ini kan punya waktu 24 jam. Kalau kita tentunya dalam waktu 24 jam kita punya waktu yang selain ibadah. Nggak mungkin lah kita 24 jam ibadah itu nggak mungkin. Dari mulai bangun tidur terus ibadah tok, ngaji tok, sholat tok, ya nggak mungkin. Kapan kita kerjanya, kapan kita pengen istirahatnya kan? Nanti ada sesaat kita ini ketika dalam 24 jam seharian itu ada waktunya kita bakal tidur. Kita itu nanti makan. Kita nanti main ya, misalnya nyari hiburan, nggak usah mabar. Misalnya apa mainnya? Misalnya sepak bola, panahan, misalnya apa, berkuda. Ini waktu-waktu hiburan kita.
Atau nanti misalnya lagi ngumpul-ngumpul ngobrol bersama kawan, refreshing dengan keluarga misalnya. Ini kan waktu-waktu luang kita, waktu itu mubah. Nah ini kalau waktu mubah ini kita gunakan habis sia-sia kan rugi kita. Namanya magbun. Lalu bagaimana biar waktu yang kita gunakan saat main, saat tidur, saat makan dihitung ibadah juga? Caranya niati untuk kebaikan. Biar dapat nilai pahala juga. Tidur kita malam pun kita niati untuk ibadah. Ya. Makanya kalau di pondok kan semua kan diajari niat. Makan itu setelah baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nanti niat kan, nawaina kama nawa aslafuna sholeh. Kami niat ketika makan, niat sebagaimana niatnya para ulama salaf. Apa niatnya mereka ketika makan? Mereka niat dengan makan taqawi, lebih untuk bisa kuat dalam ibadahnya. Ketika makan supaya saya aktif, saya giat untuk mencari nafkah. Karena ketika kerja hukumnya adalah wajib mencari nafkah buat keluarga. Buat khidmah nanti, khidmah ke pondok biar lebih semangat lagi. Niat makannya biar semangat. Makan banyak harus semangat lebih banyak kerjanya. Ya, kul kal wali wa mal kal kuli katanya gitu. Makanlah kayak kul kal kuli wa mal kal wali kebalik. Kul kal kuli wa amal kal wali, ini guyonan. Makanlah kayak kuli, makannya tuh gunung-gunungan. Wa amal kal wali, beramalnya kayak wali. Ya, jangan makannya banyak nanti ngantuk lemes. Ya, ini salah. Mujahadah. Ada sebagian ulama itu, entah Habib siapa namanya, seorang solihin, beliau suka makan kurma. Itu kalau makan kurma saking banyaknya biji-bijiannya itu sampai kadang hampir menutupi lutut beliau. Jadi saking numpuk, kita dudukan numpuk ini kan tinggi lutut. Saking banyaknya biji kurma yang beliau letakkan di bawah di depannya, setelah makan kurma sampai kadang sejajar dengan lutut, berarti numpuk. Suka. Tapi setelah makan itu dihitung biji oleh beliau berapa ratus biji. Setelah dihitung beliau sholat sebanyak biji itu. Jadi rokatnya sebanyak biji yang beliau makan. Ini mujahadah. Misalnya habis 100 kurma ya sholat 100 rokaat. Ini itu beneran makannya banyak tapi beramalnya juga banyak. Kul aklal jamal wa amal rijal gitu katakan. Kul ini kalau ini yang beneran, kalau tadi itu guyonan. Kul kal kuli, makan kayak kuli, kan kuli bukan bahasa Arab. Kalau yang beneran ya kul aklal jamal wa amal rijal. Makanlah kamu seperti onta, makan tuh banyak. Wa amal rijal. Tapi ketika beramal, amalnya para rijal, laki-laki, jadi orang-orang wali. Ya, makan banyak silakan boleh, tapi juga harus lebih banyak amalnya. Baik, jadi biar kita ini makannya pun dapat nilai kebaikan ketika makan niat taqawi. Ya, jadi hal-hal mubah itu kalau diniati ibadah ada nilai pahalanya. Tidurnya kita juga sama seperti itu. Ketika tidur malam kan lumayan. Berapa jam kita tidur malam? Anggaplah dari jam 10 bangun-bangun jam 6. Oh enggak, jam 4 biar tahajud. Jam 10 tidur, jam 4 bangun. Berapa jam itu? 6 jam ya. Lumayan. Niati saya tidur supaya saya besok subuhnya bisa jamaah di musola, di masjid. Saya niat tidur sekarang biar besok paginya bisa khidmah, bisa nyari nafkah buat keluarga. Terus niati kebaikan. Maka selama tidur 6 jam dihitung sebagai pahala. Enak. Tidur tapi dapat pahala. Daripada baca Quran 6 jam, siapa yang sanggup? Ya kan? Tapi ini tidur tapi dapat pahala. Ini keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah berikan kebaikan banyak. Pintu kebaikan sangat banyak. Kita makan niat kebaikan dapat pahala, tidur niat kebaikan dapat pahala. Ketika bermain juga hiburan. Saya niat ketika hiburan bermain supaya misalnya panahan sunnah Nabi jelas. Atau misalnya main bola supaya fisiknya sehat, nggak sakit. Nanti kalau saya nggak sakit, saya bisa lebih semangat ibadahnya, dapat pahala main bolanya. Ya, ada seorang ulama punya kitab namanya Kitabun Niyat. Ya, Habib siapa? Al-Idrus Habib Sa'ad dikenalnya itu punya kitab namanya Kitabun Niyat. Itu semua amalan hari-hari itu ternyata ada niatnya. Makan niatnya apa, ini niatnya apa. Jadi kalau semua hal kita niati, hal-hal yang mubah diniati, hal-hal kebaikan menjadi pahala. Ya, Bu Adan ya. Sedikit lagi kita selesaikan. Innamal maghbunu man yunfiquha fil bitalati wal mubahat
Adapun orang magbun itu adalah orang yang menggunakan nikmat waktu luangnya untuk hal-hal bitolat dan hal-hal yang tidak ada gunanya. Adapun yang menggunakan untuk hal-hal yang maksiat, ini bukan magbun lagi, tapi orang yang rugi dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah makmurkan waktu kita dengan amal-amal soleh. Allah mudahkan kita, Allah ringankan langkah kaki kita untuk bisa meluangkan semua waktu kita untuk hal-hal kebaikan, hal-hal yang bermanfaat. Allah jadikan waktu kita penuh dengan keberkahan, dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan berkah di anak-anak kita, dijadikan anak yang soleh solehah, diberikan berkah di rezeki kita dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan Allah jadikan semua yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat waktu, nikmat harta, Allah jadikan semuanya menjadi sebab kita semakin bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua panjang umur, sehat wal afiat, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.